Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada hari ini kita mempelajari sifat koligatif larutan elektrolit. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menghubungkan tekanan uap larutan elektrolit dengan fraksi mol. 2. Peserta didik mampu menghubungkan titik didih larutan elektrolit dengan kemolalan. 3. Peserta didik mampu menghubungkan titik beku larutan elektrolit dengan kemolalan. 4. Peserta didik mampu menghubungkan tekanan osmosis larutan elektrolit dengan kemolaran. Ananda sekalian, apa perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Larutan elektrolit kuat, molekulnya terurai sempurna di dalam air. Larutan elektrolit lemah, molekulnya terurai sebagian di dalam air. Larutan non-elektrolit, molekulnya tidak terurai di dalam air. Apa perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit? Untuk memahaminya, marilah kita lihat data berikut. 1. Air murni titik didih 100 derajat Celcius. 2. Larutan urea 0,1 molal titik didih 100,052 derajat Celcius. 3. Larutan urea 0,5 molal titik didih sama dengan 100,26 derajat Celcius. 4. Larutan NaCl 0,1 molal titik didih 100,104 derajat Celcius. 5. Larutan NaCl 0,5 molal titik didih 100,52 derajat Celcius. Ananda sekalian, amati data di atas. Kesimpulan apa yang dapat diambil? Pada pembelajaran sebelumnya, sudah kita pelajari bahwa delta TB sama dengan TB larutan kurang TB pelarut. Dari data dapat kita simpulkan delta TB urea 0,1 molal sama dengan 0,052 derajat Celcius. Ananda sekalian, sekarang kita lihat delta TB NaCl yang juga 0,1 molal sama dengan 0,104 derajat Celcius. Kenapa delta TB urea dan NaCl yang konsentrasinya sama mempunyai harga delta TB yang berbeda? Hal ini disebabkan senyawa NaCl di dalam larutan terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Sekarang tolong Ananda perhatikan delta TB urea 0,5 molal dan delta TB NaCl 0,5 molal. Kesimpulan apa yang dapat Ananda ambil
Dari data hasil percobaan ini, kesimpulannya delta TB dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Ananda sekalian, sekarang kita perhatikan rumus sifat koligatif larutan elektrolit. Delta TB sama dengan Kb kali M kali I. Delta TF sama dengan Kf kali M kali I. Pi sama dengan M kali R kali T kali I. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa, di mana N jumlah partikel, alfa adalah derajat ionisasi. Khusus untuk tekanan uap, pertambahan jumlah partikel diperhitungkan pada fraksi mol pelarut dan terlarut. Fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut tambah mol terlarut kali I. Fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut kali I dibagi mol pelarut tambah mol terlarut kali I. Ananda sekalian, sekarang kita perhatikan contoh soal. Ke dalam 250 gram air dilarutkan 3 gram asam asetat. Jika larutan mendidih pada suhu 100,1664 derajat Celcius, tentukan derajat pengionan atau alfa larutan tersebut. Mr asam asetat sama dengan 60, Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar. Ananda sekalian, dari soal dapat kita lihat bahwa diketahui massa zat pelarut 250 gram, massa zat terlarut 3 gram. Titik didih larutan sama dengan 100,1664 derajat Celcius. Berarti delta TB-nya sama dengan 0,1664 derajat Celcius. Ditanya derajat pengionan atau alfa. Penyelesaian. Kita gunakan rumus delta TB sama dengan M kali Kb kali 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Asam asetat mempunyai rumus CH3COOH yang terurai menjadi CH3COO- tambah H+, hingga jumlah N-nya sama dengan 2. Setelah dimasukkan angka yang diketahui pada soal, diperoleh harga alfa sama dengan 0,6. Anda sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.